Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Jalla wa Ala, kembali dengan nikmat dan hidayah Allah pertemukan kita dalam rutinitas kita setiap hari Sabtu malam, ya. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada hari Minggu yang lalu, ya, kita sudah coba berikan latihan, ya, gambaran kira-kira bagaimana, ya, yang akan antum selesaikan nanti di ikhtibarun nihai, ya. Kaifa kanat at-tadribat, ya ikhwah? Gimana rasanya, ya, soal yang kita berikan kemarin? Gimana? Alhamdulillah. Gimana Pak Adi? Bisa? Alhamdulillah bisa tak? Alhamdulillah, ya. Susah enggak? Alhamdulillah. Susahnya artikan Indonesianya tadi. Nah, gitu ya. Ya, Tapi paham-paham ya? Paham bisa, akhirnya juga paham. Ya, Muhammad Rifai. Nah, Ustaz. Kaifa kanat at-tadribat? Sa'bah am sahlah? So'bun Ustaz. Sa' bi Sahul Ustaz. بالنسبة بالنسبة للفهم أم بالنسبة اللغة؟ Logo Ustaz. اللغة. طيب. Intinya ikhwah yang dimuliakan Allah, ya. Soal yang kita berikan kemarin itu, ya. Itu apa yang tertera di yang tertera di buku muqarrar kita, yang tertera di kitab kita. Kalimatnya itu semua ada di dalam kitab kita. Tapi ana cuman, ya, itu jawabannya dari awal sampai akhir semuanya khata semua itu. Ya, ana bikin ibarahnya diplesetkan sedikit. Ya, jadi kalau antum baca kitab ini dari awal sampai akhir, ya, ada yang ngulang di antara antum, dia baca dengan baik, ya, sampai akhir, maka dia akan dapati dan dia akan paham tentang ibarah tersebut ini tidak benar. Ya. Ala kulli hal, ya, akan dimuliakan Allah, ya. Itu kemarin, ya, buat apa? Buat intermezzo. Ya. Bahwasanya Anda lihat, ya, antum perlu lagi ulang, ya, apa yang sudah kita, semuanya ada kitabnya ini. Apa enggak ada kitabnya? Ada Ustaz. Ada, ya. Baca kitabnya. Ya, baca, kemudian pahami, ya. Jadi kalau ada soal asilah yang menjebak seperti ini, ya, antum gampang, ya, menjawabnya. Ini Anda perhatikan kemarin banyak sekali yang salah ini. Banyak sekali yang jawabannya, ya, salah. Ya, coba kita bahas, ya.
Bahkan yang mudah sekalipun juga salah, banyak yang salah. Baik, Anda panggil ya. Muhammad Saputra. Naam, Ustaz. Muhammad Naam, Saputra. Ustaz. Anta ma'ana ya Muhammad? Apa? Ya, hadir ya. Naam. Hadir. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Baik. Di sini soal pertama buat antum ya. Kalimatnya adalah ya, tauhidur rububiyah wa ifradullah ta'ala bi jami'i anwa'il ibadah. Ya, ini benar apa salah ini? Bukan dua ibadah. Ya, coba ana ulang ya. Tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah. Wa ifradullah ta'ala bi jami'i anwa'il ibadah. Sahih am khata'? Khata, Ustaz. Kata. Yang benarnya apa? Khata. Dengan mentauhidkan keesaan Allah. Ibadah. Ya, artinya apa ini? Tauhidur rububiyah huwa ifradullah ta'ala bi jami'in anwa'il ibadah. Ya, pengertian dari tauhid rububiyah adalah ya, mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah. Benar apa salah? Khata, Ustaz. Kata. Ya, salah. Yang benarnya apa? Bi af'ali, dengan Bi af'ali. Baik, ahsan ya. Kita dengan ikhwan yang dimuliakan Allah ya. Kita punya salah satu anwa' ya mengenai tauhid ini. 3 komponen yang harus dipenuhi oleh seorang muslim ya dalam memantapkan tauhidnya. Artinya apa? Akan sempurna tauhidnya tatkala dia tidak bermasalah di dalam 3 tempat ini. Yang pertama adalah ya, dia bertauhid tentang af'alullah ta'ala ya, tentang perbuatan Allah, yaitu atau lebih dikenal dengan tauhidur rububiyah. Tauhid ar-rububiyah ya. Ar-rububiyah. Ingat ini istilah ya. Tauhid ar-rububiyah. Ya. Tauhid rububiyah bahwasanya Allah ini adalah Rabb ya, Rabb. Rabb itu adalah pemilik. Ya, Allah pemilik, Allah pengatur, ya, Allah yang mengatur alam semesta ini. Ini adalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang bisa melakukan semua itu kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Menurunkan hujan ya, tidak ada pawang hujan ya. Nah. Baik, nah, ini namanya tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua adalah tauhid al-ibadah atau tauhid al-uluhiyah. Al-uluhiyah sesuai dengan namanya ya. Dia adalah mentauhidkan Allah dalam segala bentuk ibadah ya, dalam segala bentuk ibadah. Kemudian yang ketiga tauhid asma wa sifat ya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang Allah sematkan untuk dirinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya, menjelaskan namanya ya di dalam kitabnya ya melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 ini ya harus kita pahami dan harus kita ketahui ya. Baik. Kemudian yang kedua ini banyak juga yang salah ya, bahkan datum juga banyak yang lain juga banyak yang salah. Edi Gunawan. Baik. Isma' ila al-ibarah ya. Asma'ullah ta'ala mahdudah ala 99 asman. Benar apa salah? Betul, Ustaz. Ya, artinya apa dulu? Artinya apa? Nama Allah tidak terbatas pada 99 nama. Ya, arti soalnya adalah ya, nama-nama Allah dia terbatas hanya 99 isman, 99. Ya. Apakah ini ibarah yang benar? Nah, ini ibarah yang salah. Ya. Bahwasanya nama-nama Allah itu dia tidak terbatas ya.
dia tidak terbatas. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu banyak, ya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang mengetahui. Adapun yang disampaikan oleh Allah ya, di dalam kitabnya, ya, yang kita ketahui dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah adalah 99, dan adapun nama-nama Allah tidak ada batasan. Ya. Nah, tidak ada batasan. Ya. Makanya kita tidak boleh membatasi sesuatu untuk Allah Jalla wa Ala. Ya. Kenapa kita membatasi sesuatu untuk Allah? Kan Allah yang menciptakan kita, bukan kita yang menciptakan Allah. Ngapain kita membatasi? Ya. Padahal kita hanya seorang hamba. Sifat Allah hanya 30, sifat Allah hanya 50, sifat Allah hanya 70. Ini sifat Allah. Yang lainnya bukan sifat Allah. Ini pembatasan terhadap Allah Jalla wa Ala. Ya, makanya kita sudah sebutkan pada pertemuan di awal-awal dahulu, ada dalilnya, ya. Bahwasanya ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, di dalam doanya, ya, as'aluka bikulli ismin huwa lak, aku meminta kepadamu dengan semua nama yang dia nama untukmu, ya, sammaita bihi nafsak, yang mana kamu menamai dirimu dengan nama tersebut, au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang kau turunkan di dalam kitabmu, kau ajarkan kepada kami, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, engkau ajarkan kepada salah satu dari umatmu. Ya, kemudian aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang kau sembunyikan, ya, yang tidak engkau ajarkan, yang hanya ada pada di sisimu. Yang menandakan ada nama-nama Allah yang tidak kita ketahui, dan setiap nama mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak boleh kita contohnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha sami'un basir. Allah sami', ya. Kemudian Allah basir. Ya, kalau Allah mendengar, kalau Allah melihat, ya, Allah melihat dan Allah mendengar, berarti sama kayak manusia. Manusia mendengar dan manusia melihat, ya. Maka ini tidak sama, ya, tidak sama. Ya, atau sampai ada orang mengatakan ini hanya sekedar nama saja, tapi sifatnya tidak seperti ini. Nah, ini juga keliru, ya. Keliru, ya. Allah mendengar, tapi mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Kita sesama makhluk saja tidak mau disamakan, ya. Babi mendengar, ya, manusia pun mendengar. Ya, apakah sama pendengaran babi dengan pendengaran manusia? Tidak sama. Ya, tidak ada yang mau disamakan. Ya. Apalagi Allah Jalla wa'ala, pencipta alam semesta ini, menciptakan seluruh yang ada di bumi dan seluruh yang ada di langit. Ya. Baik. Walillahil matsalul a'la. Ini, ya, kita pahami, kita ambil pelajaran bahwasanya nama-nama Allah ini tidak terbatas hanya sekedar 99 nama saja. Baik, al-akhar, ya, Hasbi as-Siddiq. Hasbi. Taba'ana ya Hasbi. Hasbi. نعم أستاذ. كيف حالك يا حسبي؟ بخير الحمد لله أستاذ. الحمد لله. أين أنت؟ في البيت أم في خارج البيت؟ أنا في البيت أستاذ. في البيت. ما شاء الله. أصوات مزعج. طيب السؤال الثالث يا حسبي. اسمعي إلى العبارة. فرضت الزكاة في السنة الثالثة من الهجرة. صحيح أم خطأ؟ الثالثة من الهجرة. خطأ أستاذ. أين الصحيح؟ ما هو الصحيح؟ في الثالثة من الهجرة. في أي سنة؟ الثاني من الهجرة. الثاني سنة من الهجرة. الثانية سنة من الهجرة. الثانية من الهجرة. في السنة الثانية من الهجرة. Ya, zakat itu dia difardukan pada tahun yang kedua
dari hijrah. Dan kita sudah sebutkan hati-hati ya melihat kalimat ya. Terkadang ada disebutkan di dalam kalimat itu dia minal hijrah ya, tahun sudah dari setelah hijrah. Ada lagi namanya minal bi'tsah di dalam tarikh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal bi'tsah ini dihitung dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kapan diutus pada umur ke-40. Pada umur ke-40. Beliau diutus pada umur yang 40. Baik. Soal selanjutnya ya. Mulyadi. Naam, Tat. Hadir. Kaifa hal ya Mulyadi? Alhamdulillah bi khair, Tat. Alhamdulillah. Ya. Kaifa isti'dad li Ramadan? Naam, Tat. Kaifa al-isti'dad li Ramadan? Mana persiapan Ramadan? Alhamdulillah udah siap, Ya. insya Allah. Udah beli minyak goreng kan? Memang kerjaan tiap hari, Tat. Anak dagang. Oh, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah fiik, barakallah. Allah yubarik fi. Baik, ya Mulyadi. Ya. Isma' al-ibarah. Ya. الصلاة فرضت الصلاة ليلة الإسراء قبل الهجرة بالسنة. Salat dia diwajibkan pada malam Isra, yaitu sebelum hijrah, 1 tahun sebelum hijrah. Benar apa salah ini? Khotok, Tat. Yang benarnya apa? Sholat diwajibkan pada malam Isra 1,5 tahun qabla hijrah. Ya, qabla hijrah. Ya, baik. 1,5 tahun sebelum hijrah. Ya, sahih. Ahsan. Ya, salat ya, dia diwajibkan pada malam Isra ya, yaitu dengan 1,5 tahun sebelum Nabi hijrah ke Yathrib. Baik, al-akhar Beni. Tama'ana ya Beni? Baik. Ya, Kurniadi. Naam Ustaz. Ya. Kaifa hal ya Kurniadi? Naam Ustaz. Gimana kabarnya Kurniadi? Oh, alhamdulillah bi khair Ustaz. Alhamdulillah bi khair, alhamdulillah. Soal. Ini banyak yang salah juga. Al-Haud. Ya, Al-Haud. Haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya bahrun ya. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkannya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini benar apa salah? Al-Haud huwa bahr. Ya. Yang dipersiapkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar apa salah? Qata' salah Ustaz. Yang benarnya apa? Sungai ya. Ya, dia adalah nahrun ya. Nahrun ya. Nahrun ya. Nah, perhatikan ya, nahrun. Ya, haud itu adalah nahar ya. Yaitu nahrun bilha ya. Bilha. Kalau dengan nahar itu penyembelihan. Ya, penyembelihan.
Apa beda Allah Jalla wa'ala mengatakan firman fasalli li rabbika wanhar, ya, wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu, ya. Nah, apa bedanya dengan az-zabh, az-zabhu? Apa yang tahu? Ada yang tahu? Anak tak coba. Ya, Kalau tafadhal. ad-dabahu itu secara umum penyembelihan tat. Kalau an-nahar itu penyembelihan khusus untuk kurban tat. Baik, ahsan. Baik, ada yang lain? Ada. Pak Adi, ada. Baik, ya. Az-zabh, ya, az-zabhu dia adalah sembelih, ya. Sebagaimana sembelih yang kita ketahui di masyarakat kita. Kita menyembelih ayam, kita menyembelih kambing, ya. Digorok itu. Nah, ini namanya sembelih, ya. Namanya sembelih. Adapun nahar, ya, dia adalah penyembelihan yang dilakukan untuk unta. Dia tidak digorok itu, unta itu. Dia apa namanya itu? Ditusuk bagian nahar itu. Kata salah seorang adab, ya, udaba, at-ta'nu fi tsugharin nuhur, ya, tusukan di bagian nahar itu bagian antum di bawah dekat sebelum tulang dada antum itu ada bagian yang kalau antum tekan di situ antum susah antum ngomongnya. Coba antum rasakan. Ya. Nah, itu namanya nahar. Lalu ditusuk itu tuh. Ditusuk bagian situ. Nah, itu cara penyembelihan unta. Nah, maka antum lihat ya di YouTube, ingin lihat bagaimana penyembelihan unta, itu yang namanya disebut sebagai nahar. Adapun yang kita kerjakan nyembelih sapi, nyembelih ini namanya adzabhu, ya, digorok. Nah, kalau tadi apa? Nahar, ya, bilha. Nah, hati-hati ya. Makanya dalam bahasa Arab itu aziyadatul huruf, aziyadatul makna. Ya, tambah hurufnya tambah maknanya. Beda hurufnya, beda juga maknanya. Baik. Selanjutnya. Ya. Eh, apa? Muhammad Rifai. Ya. Afwan Ustaz, putus-putus. Yang lain coba. Mulai. Fit. Baik. Akhir. Afwan Ustaz,
Sautukum ghairu wadih. Hah? Saut ghairu wadih. Muhammad Rifai. Nah, Ustaz. Jelas. Belum, Ustaz. Agak putus-putus. Belum. Terputus ya. Coba apa yang terjadi? Di dalam soal satu nilai ya. Uzkur lana ya Muhammad Rifai ruknul ibadah. Rukun ibadah. Rukun ibadah. Rukun ibadah ada salasa. Ada berapa? Ada salah. Ma hiya salasah? Ma hiya salasah ya Muhammad? Fan, Ustaz. Ma hiya salasah? Mana dia yang tiga? Al-mahabbah wal raja wal khauf. Baca. Bayin. Mada fahimta min? Fan, Ustaz. Sautukum ini ghairu wadih. Ya. Anggapkan tiga rukun ibadah. Coba jelaskan ya rukun yang tiga tersebut, apa yang pahami dari ketiga rukun tersebut. Bahwasannya di dalam beribadah tidak boleh berharap saja dan juga tidak boleh takut saja, tetapi keduanya harus ada. Berharap apa? Berharap dengan apa? Rahmat Allah. Ya, baik. Kemudian Takut dengan azab Allah. dan yang ketiga apa? Yang ketiga baru dua. Ya. Yang ketiganya apa? Yang tadi satu pertama berharap, yang kedua takut. Selanjutnya yang ketiga apa? Mahabbah. Al-mahabbah. Apa makna mahabbah? Mencintai, Ustaz. Ya, mencintai. Ya, mencintai ya ibadah yang kita kerjakan. Nah, mencintai ibadah yang kita kerjakan. Nah, ini tiga rukun ya. Ini rukun. Ada lagi dalam ibadah yang kita pelajari adalah ya syurut ya. Syurut atau syarat ya qabulul ibadah. Syarat diterimanya ibadah. Ya akhdan. أخدا ثابت موجود أخدا ثابت الرفيع طيب آخر محمد فريز محمد فريز
Mawjud. Baik. Al-akhar Adi. Pak Adi. Nah, Ustaz. Ya. Nah, tadi disebutkan rukun ya tentang ibadah. Ya, rukun hal-hal yang harus dipenuhi di dalam ibadah. Nah, ada di dalam istilah lain juga yang kita pelajari adalah syurut ya, syurut qabulil ibadah. Ya. Syarat diterimanya ibadah. Ya. Apa Nah, itu, Ustaz. Pak Adi? Pertama ikhlas, kemudian kedua sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW ada. Itu aja ittiba Rasulullah SAW. Ya, ada berapa? Ada berapa syarat? Ada dua, Ustaz. Tapi sebagian ulama ada yang tiga, Ustaz. Sekarang di sini ada dua ya. Pertama adalah al-ikhlas, kemudian al-mutaba'ah. Ya. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Ya. Nah, Ini ya kalau disebutkan al-ikhlas wal mutaba'ah dia adalah syurut ya. Ya, syurut qabulul ibadah. Kalau disebutkan al-mahabbah, kemudian disebutkan ar-raja, kemudian disebutkan al-khauf, ini dia adalah ya rukun al-ibadah. Jangan terbalik ya, jangan terbalik. nah. Yang lainnya Muhammad Saputra. Ustaz. Ya. Ya Muhammad, ya. Bayin lana ma huwa ulul azmi. Rasul jelaskan pengertian ulul azmi, Ustaz. Ya, apa itu ulul azmi? Pengertiannya apa? Rasul yang memiliki kelebihan Kelebihan apa? Kelebihan harta. kelebihan mukjizat, Ustaz. Yes. Nggak lupa, Ustaz. Apa? Taib, ya. Allah ya. Taib, ya, ingat nih. Ulul azmi, ya. Mereka adalah al-anbiya wal rusul, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syiddatis sabr. Apa? Syiddatis sabr. Ya, kesabaran yang luar biasa. Ya, kesabaran yang melebihi yang lainnya. Wal jiddi fi sabilid dakwah, dan kesungguh-sungguhan di dalam dakwah, ya. Bukan berarti yang lain tidak sungguh-sungguh, tapi ini ada lebihnya gitu. Ya, dia dapati di dalam dakwah sangat luar biasa ya susahnya, kemudian diberikan dia kesabaran yang juga luar biasa atas permasalahan di dalam dakwah yang dihadapi ya. Nah, ini yang dia ulul azmi ya. Tidak berlaku pada mukjizat, bukan ya, ulul azmi itu dia pada mukjizat. Baik. Coba sebutkan ya, masih antum ya. Coba sebutkan siapa ini yang ulul azmi? Nuh, Ibrahim alaihissalam, kemudian Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsan ya. Barakallahu fiik. Ya, ada 5 ya yang ulul azmi ini. Yang pertama adalah Nuh, kemudian ya Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Baik. Ya. Apa ada yang kurang paham dari apa yang sudah kita jelaskan, ikhwah? Yang rasanya ingin kembali diulang untuk dijelaskan.
Coba silakan ya. Kalau ada yang belum atau tidak paham ya tentang salah satu pembahasan dari apa yang kita pelajari dari pertemuan awal sampai ihsan, silahkan ya, kita akan jelaskan kembali insyaallah. Apa Tat? Ya, Anak asal tafadhal ya. Tafadhal. ini Tat, masalah takdir Tat, anak ya perlu ini masih belum 100% belum jelas semuanya Tat, terutama masalah qada dan qadar. Jadi kan saya yang saya baca itu kan dari itu yang Ibu Hatim itu menceritakan bahwasanya waktu menjahit dan menjahitnya itu kan disebutkan qadarnya tadi ya. Jadi qadar menyusun waktu saat menjahit itu. Kemudian saat mutongnya itu sebagai qadar. Mungkin sebagai qada apa Tat? Sebagai qada Tat. Ya. Mungkin Ustaz pengen penjelasan lagi Tat. Ya, baik. Ya, coba kita lihat kembali ya. Al-faslu sadis, al-iman bil qada'i wal qadar ya. Iman kepada al-qada' wal qadar. Ya. Di sini ya permasalahannya adalah permasalahan ta'rif ya. Permasalahan ta'rif. Ada di antara para ulama yang mereka membedakan antara qada' dan qadar. Ada yang mereka ya di antaranya mengatakan bahwasanya al-qada dia adalah ya di sini disebutkan al-imanu bil qadar, al-qadar huwa taqdiru lillahi ta'ala lima kana wa ma yakunu azalan wa abada. Ya, ini sebenarnya permasalahan ta'rif saja. Ya, ada yang dia mengatakan bahwasanya al-qada dia sesuatu yang belum terjadi. Ada yang mengatakan qadar dia adalah yang sudah terjadi. Ya, contoh kita pernah sebutkan contohnya seseorang dia memiliki seorang istri, kemudian istrinya hamil, ya, istrinya hamil. Nah, sekarang belum ditentukan untuk maksudnya dia belum dapati anak itu atau anak tersebut dia belum lahir, masih dalam kandungan ibunya. Ya. Dibolehkan dia tidak meminta dia pengen anak laki-laki atau pengen anak perempuan. Boleh tidak? Boleh tidak seseorang dia berdoa di kala itu, ya Allah berikan kepadaku anak laki-laki yang saleh. Boleh tidak? Boleh, Ustaz. Boleh. Ya, Bo? Boleh. Boleh. Boleh dia minta. Atau minta sebaliknya, berikan kepadaku anak perempuan ya, yang salihah. Boleh. Ya. Boleh. Nah, tatkala anak tersebut dia lahir, rupanya kebalikan dari apa yang dia inginkan. Dia ingin anak laki-laki, ternyata yang lahir itu adalah anak perempuan. Nah, ini lahir anak perempuan ini namanya qadar. Ya, qadar. Sudah terjadi, ya. Sudah terjadi, ya. Adapun qada, ya, dia sudah ditentukan oleh Allah, cuman belum kita ketahui. Ini di antara salah satunya, ya. dari perbedaan antara keduanya. Kemudian yang antum sebutkan tadi, ya, mal farqu bainal qada'i wal qadar, ya. Di sini dzakara ulama ya fi tafriqi bainal qada' wal qadar anna al qadar huwa taqdiru li syai'in qabla qada'i.
ya, wal qada huwa al faragh min asy-syai'. Wa dzakara Abu Hatim anna al-qadar, ini yang disebutkan tadi. Abu Hatim mengatakan ya, qadar kamanzilati takdir al-khayyat lithawb, ya. Qadar itu seperti ya kondisi khayyat, ya, penjahit untuk baju, ya. Qabla ay yafsulahu biqaddaruhu fayazidu wa yanqusu fa idza fasalahu faqad qada'u, ya, wa faragha minhu wa fatahu at-takdir. Dia disebutkan di sini, ya, afwan sebentar. Disebutkan di sini kebalikannya apa yang kita sebutkan tadi. Ya. Kainnya sebelum dia jahit, contoh, seorang dia akan menjahit satu kain, membuatnya menjadi baju. Sebelum dia jahit, ya, takdirnya adalah kain tersebut akan dijadikan baju, akan dia jadikan baju. Kemudian, ya, dia potong, ya. Ini namanya takdir. Ini namanya qada'nya, ketetapannya, ya. Namanya ketetapan. Atau contoh yang lain di sini, wal qada wal qadar amran mutalaziman la yanfaqu ahaduhuma anil akhar lianna ahaduhuma bimanzilatil asas wa huwa qadar wal akhar bimanzilati al-bina wa huwa al-qada. Ya, ini contohnya lebih jelasnya di sini. Ya. Qadar dia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya antum ketika ditiupkan ruh kepada di dalam kandungan orang ibu, maka Nabi katakan, ya, ditetapkan 4 perkara, ya, baginya. Ditetapkan umurnya, ditetapkan senangnya, sakitnya, kemudian ditetapkan baginya rezekinya, ya. Nah, ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa bimanzilatil asas. Ini asasnya. Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan. Ini dasarnya. Wal akhar bimanzilati al-bina. Dia adalah qada, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya, tambahkan rezeki hamba atau panjangkan umur hamba. Kemudian Allah panjangkan, ini qada Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah terhadap antum. Ya. Paham? Awan, memang anak agak kesulitan paham ini. Di paragraf yang kedua ini yang lebih ini yang lebih jelas, Allah taala alam, ya. Ini yang lebih jelas, ya. Di bagian sini, ya. Li'anna ahadahuma bimanzilatil asas wa huwa al-qadar. Qadar adalah dasarnya. Antum ditetapkan umur berapa? 50 tahun. Ya. Tetapkan umur 50 tahun, kemudian tetapkan punya istri 1. Misalnya, ya. Kemudian wal akhar bimanzilati al-bina. Mana yang dulu bangunan, apa pondasinya? Pondasi. Mana yang dulu pondasi bangunan? Ya. Berarti pondasinya sebelumnya antum pondasinya adalah 50 tahun. Kemudian punya istri 1, punya anak 4. Ya. Nah, ini dasarnya sebelum antum besar, masih di dalam kandungan. Ya, ditetapkan bagi antum. Kemudian, ya, setelah antum
lahir, kemudian hidup di atas dunia, kemudian berdoa kepada Allah, ya. Di antara yang bisa merubah takdir, qadar yang telah ditetapkan di asas tadi adalah ad-du'a, ya. Akhirnya Allah panjangkan umur antum sampai 80 tahun. Allah kabulkan, antum minta panjangkan umur. Allah kabulkan. Ya, namanya qada, ya. Nah, namanya qada. Begitu, paham enggak? Ya, naam dat. Ya. Orang tidak semuanya seperti itu, makanya semuanya berubah, ya. Dia jalan sesuai dengan apa yang ditakdirkan. Dia ditakdirkan, bosnya dituliskan di asasnya, di dasarnya dia punya umur 50 tahun, ya. Setelah dia hidup di dunia, meninggal umur 50 tahun. Ya. Meninggal umur 50 tahun. Ya, 50 tahun. Nah, yang sama dengan ya. Ada orang yang berbeda. Dia berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan umurnya, dia saleh. Akhirnya di awalnya Allah takdirkan baginya umur. Apa dat? Putus-putus dan. Ya, baik. Allah tuliskan pertama 50 tahun. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Allah kabulkan doanya. Allah tambah umurnya 20 tahun lagi. Jadi 70 tahun. Ya. Dan Allah tetapkan dia meninggal di umur 70 tahun. Yang 70 tahun adalah qada Allah Subhanahu wa taala. Yang 50 tahun adalah qadarullah taala. Ya. Naam dat. Ya. Paham ya? Ya. Paham, Karena dan yang namanya bina, al-bina, dia datang terakhir. Bangunan itu datang terakhir. Yang pertama itu apa? Dasarnya, pondasinya. Ya. apa tadi yang Abu Hatim tadi, yang dicerita dalam Abu Hatim tadi, riwayat Abu Hatim itu saat menjahit itu kodarnya tadi, saat motong benangnya itu kodonya gitu tadi. Oh, yang apa ya? Yang dibilang Abu Hatim ini? Nggih. Nah, tadi. Ya, sebentar. Tadi putus-putus tadi. Ya, afwan. Baik, kita ulang ya. Wa dzakara Abu Hatim ya anna al-qadar kamanzilati takdir al-khayyat lithawb ya. Dia adalah ya qabla ay yafsulahu ya. Sebelum dia ya, sebelum seorang penjahit dia menggunting kainnya, maka dia akan gambar sesuai dengan ukuran orang yang akan memakainya. Antum ya mesan celana ini. Antum datang ke tukang jahit, khayyat, tukang jahit. Lalu dibikinlah ya pinggangnya sekian ya, pahanya sekian ya. Kemudian bagian kakinya sekian. Lalu pada kain tersebut yang sudah antum pilih warnanya, digambarlah sesuai dengan ukuran tersebut. Ya. Qabla ay yafsulahu ya. Qabla ay yafsulahu. Ini namanya qadar. Namanya qadar. Nah, kemudian fa idza fasalahu ya, coba ini bagian sini ya. Fa idza fasalahu ya, faqad qadahu, apabila sudah dia potong ya dari apa tadi? Dia potong dari dari gambar tadi, dari garisan dia tadi, faqad qadahu, berarti dia sudah tetapkan segitu. Ya, faqad qadahu. Nah, dia sudah tetapkan. Nah, itu maksudnya. Ya, ketika sebelum dia gunting masih dia gambar, ini namanya takdir atau qadar. Setelah dia gunting, dia potong, ini namanya qada, ketetapan. Sama seperti tadi, ya. Di awal Allah Jalla wa Ala menggambar baginya takdirnya meninggal di umur 50 tahun. Jadi dia berdoa kepada Allah, Allah panjangkan umurnya, melihat anak cucunya, gitu kan?
Kemudian Allah tambahkan 10 tahun baginya. Ya. Ini namanya qada, ya. Dan dia tidak harus berbeda. Artinya apa? Artinya bisa jadi ditetapkan digambar di awal 50 tahun, akhirnya nanti di akhir juga 50 tahun, ya. Dia adalah masyiatullah jalla wa ala, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwasanya Allah, ya, dan Allah itu maha kuasa merubah takdir seseorang. Kalau seandainya kita meyakini bahwasanya takdir ini tidak bisa dirubah, ya, maka kita katakan untuk apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk para sahabat. Ya, banyak para sahabat yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan anaknya, banyakkan hartanya, lalu banyakkan anaknya. Ya, kira-kira Anas ini, ya, sebelum dia lahir sudah ditetapkan enggak kadarnya? Sudah, kan? Ya, sudah Allah tetapkan kadarnya. Dan Nabi mengetahui bahasanya dia sudah punya ketetapan dari Allah Jalla wa Ala. Allah sudah tuliskan. Putus, Tan. Baik. Kembali. Ya, Anas, Nabi juga sudah tahu bahwasanya dia juga sudah punya takdir yang Allah tetapkan untuknya jauh sebelum dia lahir. Baik. Lalu untuk apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa? Ya. Berarti di sini menandakan bahwasanya takdir tersebut dia dapat dirubah dengan doa. Ya. Dia dapat dirubah dengan doa. Akhirnya apa? Akhirnya Anas memiliki anak yang banyak. Ada yang menyebutkan anaknya sampai 100. Nah, ini yang perbedaan antara qada dan qadar, ya. Wallahu taala a'lam. Ada yang lain? Tadi apa tadi? Yang untuk berdoanya Anas bin Malik itu apakah bukan bagian dari takdirnya sebagai bentuk takdir Allah juga? Artinya qadar Allah tadi itu maksudnya. Iya, taib. Nah, di sini pembahasannya agak panjang, ikhwan dimuliakan Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bisa lihat, ya, di dalam pembahasan takdir ini ada muncul firqah sesat, ya. Ada muncul 2 firqah sesat, kelompok yang sesat. Yang pertama adalah kelompok yang mengatakan bahwasanya tidak ada takdirin. Tidak ada takdir, bahwasanya manusia ini dia berjalan dengan sendirinya. Artinya dia memilih sendirinya. Ya. Dia memilih sendirinya. Kemudian ada lagi, ikhwan yang dimuliakan Allah, kelompok yang selanjutnya adalah kelompok yang dia menyatakan bahwasanya seluruhnya sudah ditakdirkan oleh Allah. Artinya apa? Tidak ada kuasa bagi manusia sedikit pun untuk memilih. Yaitu Jabbariyah. Ya, manusia itu, ya, mujbir, ya, dipaksa dia menerima apa yang Allah sudah tetapkan untuknya. Dia tidak bisa. Ya, kalau dia mencuri berarti ini ketetapan Allah untuk dia. Kalau dia berzina ini ketetapan Allah untuknya. Dia maling, ketetapan Allah untuk dia. Ya, ini firqah sesat. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, di situ dia keduanya. Maksudnya apa? Allah Jalla wa Ala memiliki takdir. Di samping itu, di situ juga memiliki af'alul ibad, yaitu perbuatan seorang hamba. Ya. Allah memiliki takdir, kemudian dan hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan untuk mengerjakan. Dia mau mengerjakan yang ini atau dia mengerjakan yang ini, ya. Adapun berdoanya seorang hamba itu adalah pilihan seorang hamba tersebut, ya. Kalau kita mengatakan seseorang dia berdoa, ya, ini adalah Allah takdirkan, maka di situ kita menafikan af'al seorang hamba, pekerjaan hamba. Ya. Adapun seorang hamba dia memiliki pilihan, ya, memiliki pilihan.
Ya. Adapun di akhirnya nanti Allah yang tetapkan. Allah yang tetapkan. Dia tidak bisa keluar dari takdir Allah. Ya. Namun dia memiliki pilihan, ya. Wallahu taala a'lam. Ya, syukran jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum barakallahu fikum. Barakallah. Baik. Ini pertemuan terakhir kita ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di semester ini, ya. Belajar ini ikhwan yang dimuliakan Allah, ya. Tidak hanya sebagaimana yang kita sebutkan, tidak hanya tatkala kita di kelas atau sedang dalam proses belajar mengajar seperti ini, tidak, ya. Belajar ini, ya, dia butuh kepada usaha antum, ya, usaha antum untuk membaca, kemudian aktif bertanya kepada para ustadz, ya, tentang materi, kemudian tentang bacaan-bacaan yang sudah antum baca. Adapun antum hanya sekedar memanfaatkan apa yang ada di dalam pertemuan, maka ini akan sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Kalau antum pengen lebih, maka antum harus mencari, kemudian antum harus tanyakan kepada para ustadz, ya. Maka di situ antum akan mendapatkan faedah yang lebih banyak, ya. Dan, ya, kunci dari ilmu itu adalah soal, ya, pertanyaan, ya. Anda lupa, ya, seorang pernah ditanya, ya, apa Ali bin Abi Thalib, ya, ditanyakan tentang bagaimana, ya, didapatkan ilmu tersebut, ya, bagaimana ilmu bisa didapatkan. Lalu dia mengatakan, ya, bilisanin sa'ul wa qalbin aqul, ya, dengan lisan yang rajin bertanya, kemudian dengan hati yang berakal, ya. Itu salah satu kunci dari ilmu, ya. Kita rajin bertanya, ya. Ini pertemuan terakhir kita, insyaallah antum akan ujian, ya. Akan ujian, ya, soalnya sudah juga dipersiapkan, sudah dikirim juga. Insyaallah ujiannya tidak akan begitu susah. Ya, kita tekankan kepada antum pada al-ilm, ya. Adapun ujian ini adalah bagian dari murajaah. Bagian dari murajaah. Yang menjadi kepentingan antum itu adalah bagaimana ilmu, ya, itu bisa antum dapatkan. Ilmu itu bisa didapatkan. Di samping ini adalah, ya, kewajiban kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, dan ketahuilah ikhwan, ini, ya, selama itu antum kerjakan, antum akan mendapatkan pahala, dan tidak ada yang paling bagus atau yang paling indah untuk diharapkan kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang berharap dia menjadi orang yang faqih, ya. Bisa dia dapatkan, bisa juga dia tidak dapatkan. Bisa seorang baik. Ya, Allah akan berikan pahala tersebut, ya. Maka mengharapkan pahala dari Allah, ini bentuk yang sangat indah, dan seorang pasti akan dia dapatkan selama dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ikhwan yang dimuliakan Allah, 15 pertemuan sudah kita lewati. Ya, ana mohon maaf dalam segala bentuk penyampaian, ya, pengajaran, ya, selama di kelas ini. Apabila ada salah, kemudian ana kekeliruan dalam penyampaian, ya, ini dari kekhilafan ana pribadi sebagai seorang manusia, dan ana mohon maaf kepada antum semua, dan kepada Allah Jalla wa Ala ana mohon ampun, ya. Adapun, ya, apa yang disampaikan dari kebaikan, ya, dari ilmu, ya, maka ambillah, ya, dan pahami, kemudian juga, ya, antum bisa mengajarkan juga kepada orang lain, ya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita selama 15 pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Jalla wa Ala, ya.
Dan Amin. Allah ampuni setelah kita selesai majelis ini. Allah ampuni, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Allahumma amin. Itu saja ikhwan yang dimuliakan Allah ya, yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Terus semangat dalam belajar ya. Kalau ada rasa futur itu biasa. Ada rasa futur dalam belajar itu biasa ya. Tapi bagaimana antum tidak sampai terpuruk di dalam futur tersebut ya. Ada orang yang dia kalau sudah futur dia ikuti futur tersebut. Jangan ya. Tapi bagaimana dia tetap walaupun dia tidak kerjakan sebagaimana biasanya, tapi setidaknya dia masih memegangnya. Ya, bisa masih memegang. Misalnya dia baca buku itu, tapi karena dia lagi malas, dia hanya bolak-baliknya saja. Ya, tidak masalah. Artinya jangan sampai jauh. Kemudian dekati teman-teman ya yang rajin duduk di majelis ilmu. Ini akan menambah kebaikan kita. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Ya, seseorang itu tergantung agama temannya. Ya. Maka lihatlah dengan siapa kita berteman ya. Maka seorang penuntut ilmu carilah teman yang juga akan mengarahkan dia untuk belajar ya, mencari tahu tentang agama. Baik, itu saja ikhwan yang dimuliakan Allah. Terima kasih banyak atas semua perhatiannya ya. Atas semua pengertiannya ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.